Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasruddin dari Magelang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berwisata ke salah satu destinasi wisata di Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Sebelum keluar rumah, jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Dan jangan lupa selalu pakai masker. Magelang adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Letaknya sangat strategis, tepat di tengah-tengah Provinsi Jawa Tengah dan Pulau Jawa. Magelang juga berada dalam jalur segitiga emas yang menghubungkan kota-kota besar di Jawa Tengah, seperti Semarang, Solo, dan daerah istimewa Yogyakarta. Salah satu keunikan Magelang adalah satu-satunya daerah yang dikelilingi oleh 5 gunung, yaitu ada Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, dan Menoreh. Dan tepat di jantung kota Magelang terdapat Gunung Tidar yang dijuluki sebagai Pakuning Tanah Jawa atau Pakunya Tanah Jawa, yang erat hubungannya dengan sejarah terbentuknya masyarakat Jawa oleh Syekh Subagir. Dengan banyaknya daerah pegunungan, menjadikan kabupaten ini memiliki potensi wisata yang apabila dikelola dan dikemas dengan baik akan mendongkrak sektor pariwisata, khususnya wisata alam. Magelang terkenal dengan bangunan yang ikonik dan sebagai salah satu wisata dunia yang pernah masuk dalam 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur, yang merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Nah, kali ini kita akan berwisata ke surga bumi yang tempatnya ada di tengah-tengah sawah loh. Hah? Kok ada surga di tengah sawah? Penasaran? Ikuti terus ya. Tak jauh dari Candi Borobudur, terdapat destinasi wisata berupa spot foto di tengah-tengah sawah. Namanya adalah Swarga Bumi dan jaraknya hanya sekitar 1,5 km dari Candi Borobudur. Tempat ini dapat diakses dengan kendaraan pribadi, bus, andong, atau Anda dapat menyewa mobil VW klasik yang sangat eksotik. Saat tiba di depan loket masuk, sudah terlihat nuansa alamnya. Sebelum menuju loket masuk, pengunjung diharuskan cek suhu badan terlebih dahulu. Jika melebihi batas maksimal, maka pengunjung tidak diperbolehkan masuk dan disarankan untuk cek kesehatan. Pengunjung dikenakan tarif sebesar Rp25.000 untuk orang dewasa dan Rp15.000 untuk anak-anak. Di loket juga diberi kotak pembatas agar pengunjung dapat berjaga jarak. Setelah masuk, diwajibkan untuk cuci tangan terlebih dahulu di tempat yang sudah disediakan dan lengkap dengan sabun. Setelah itu, petugas mengecek tiket yang kita beli di loket. Dan wow, ternyata ini yang disebut surganya bumi. Memang lokasinya berada di tengah-tengah sawah. Kesan pertama kali ketika masuk, seakan-akan sedang membuka pintu surga. Konsep pembangunan Swarga Bumi adalah mengedepankan alam dengan memusatkan Candi Borobudur sebagai ikon utamanya. Konsep yang ditekankan adalah pada sawah, di mana lokasi ini berada di tengah sawah. Pengelola mendesain bagaimana sawah yang polos dan alami dapat menjadi daya tarik yang modern, indah, dan tetap alami tanpa merusak alam. Untuk itu, pengelola mengatur penanaman sedemikian rupa sehingga ada area yang padinya baru tumbuh, masih muda, serta sudah berbiji. Pola ini didesain agar pemandangan tetap konsisten dan selalu berkesinambungan. Pengunjung juga dapat berinteraksi langsung dengan para petani. Swarga Bumi menjadi bisnis pariwisata dan tetap menjadikan petani sebagai tuan di tanahnya sendiri.
Lahan yang digarap secara serius agar dapat menjadi lumbung pangan, kemudian dikemas menjadi destinasi wisata dan membuka peluang usaha bagi warga sekitar, sehingga menciptakan trickle down effect bagi warga lokal. Tempat wisata Swarga Bumi memang dibuka untuk bersuah foto. Swarga Bumi memiliki kurang lebih 30 spot foto gratis yang bisa pengunjung nikmati baik di bawah terik matahari maupun saat hujan. Di Swarga Bumi ini terdapat kurang lebih 30 titik yang bisa digunakan untuk spot foto. Beragam spot foto pada wisata sawah ini dirancang oleh arsitek khusus, sehingga dijamin selfie yang dihasilkan di lokasi ini pasti sangat keren. Spot selfie yang disediakan diantaranya ayunan, ranjang jaring-jaring sebagai tempat bersantai, hingga kursi gantung berlatar belakang pemandangan sawah. Berbagai spot selfie yang tersedia di lokasi wisata Swarga Bumi ini didominasi oleh warna putih dan kuning, sehingga menjadikan warna objek foto berbaur dengan hijaunya sawah, membuat wisata ini punya estetika yang sangat tinggi. Wah, cocok banget nih untuk generasi milenial karena tempatnya yang instagramable banget. Bisa juga berdua bersama pasangan atau foto priwet karena tempatnya yang sangat romantis. Atau bisa juga bersama keluarga. Ada juga spot sengon, tempatnya lebih teduh dan rindang. Di sini juga terdapat rumput sintetis yang bersih. Jadi pengunjung dapat bersantai sambil beristirahat dan bisa menikmati minuman dan makanan yang disediakan di kantin. Di spot ini juga terdapat rest area, toilet, dan juga musola. Bahkan pengunjung juga bisa bersantai di kolam renang sambil menikmati hamparan padi yang sangat indah. Lokasi wisata Swarga Bumi dibuka mulai pukul 8 sampai jam 5 sore pada saat weekday. Sementara untuk weekend atau hari Sabtu dan Minggu, Swarga Bumi buka mulai pukul setengah 7 pagi hingga jam 6 sore. Bisa banget nih untuk yang hobi berburu sunset dan sunrise. Tetapi perlu diingat bahwa Swarga Bumi tutup pada hari Kamis. Jika sudah merasa capek, pengunjung dapat menikmati makanan di dekat pintu keluar. Dan pengunjung juga dapat mengunjungi kafe tradisional yang sangat kental dengan budaya Jawa. Terkadang masyarakat sekitar juga menampilkan pertunjukan kesenian daerah yang menunjukkan betapa kayanya negeri kita akan budaya. Kafe ini terletak dalam satu kompleks balai ekonomi desa atau disingkat dengan Balkondes. Jadi, di setiap desa pada kecamatan Borobudur terdapat Balkondes dengan ciri khas masing-masing. Tetapi tujuannya sama, yaitu dengan mengenalkan konsep budaya dengan balutan wisata. Di sini juga menyediakan menu khas Jawa seperti sayuran, es dawet, aneka jenis kopi lokal, dan pengunjung juga dapat membeli cindera mata seperti miniatur dari kayu, wayang, topeng, blangkon, replika stupa, dan juga keris. Jika belum puas dengan berwisata ke Swarga Bumi, masih banyak lagi tempat wisata yang dekat dengan Candi Borobudur, seperti Puntuk Setumbu, Desa Wisata, Candi Pawon, Candi Mendut, dan Gereja Ayam. Yang menarik dari Gereja Ayam, sebenarnya bangunan ini merupakan rumah doa bagi segala bangsa dan dibuat menyerupai burung merpati
dengan mengenakan mahkota. Gereja Ayam juga pernah dijadikan sebagai lokasi syuting film Ada Apa Dengan Cinta 2. Di dalamnya terdapat 7 lantai, dan di setiap lantainya memiliki kisah pelajaran hidup. Ketika masuk di sini, kita bisa menemui rumah doa yang saling berdekatan. Ada musola, rumah doa untuk umat Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Sehingga aura toleransi sangat kuat sekali. Meski berbeda keyakinan, namun tetap bisa berdampingan dengan rukun, aman, dan sejahtera. Memanfaatkan alam sebagai destinasi wisata utama dengan tetap mengedepankan keberlanjutan sehingga tetap lestari dan dikemas dalam nuansa modern, menjadikan Swarga Bumi sebagai destinasi favorit. Terlebih dapat memadukan kultur masyarakat lokal sekaligus mengenalkan budaya pada wisatawan sehingga dapat dikenal ke seluruh penjuru dunia. Sampai sini dulu ya perjalanan kali ini. Nantikan perjalanan-perjalanan lainnya. Saya Muhammad Nasruddin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.